Shalom teman-teman. Ya, selamat hari Minggu dan selamat Paskah semuanya. Saya mau mengucapkan dari tempat ini, mungkin teman-teman sekarang lagi menonton live streamingnya. Teman-teman boleh ucapkan selamat Paskah ke keluarga, ke kerabat dekat. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Bapa itu baik. Hidup kita itu ada di tangannya. Tuhan Yesus baik. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian Paskah kita bersama-sama, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yuk. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu nyata bagi kami Tuhan. Di kondisi seperti ini ya Bapak, Engkau nyata Tuhan. Di kondisi seperti ini Tuhan, Engkau yang bertahta Tuhan. Di hari Paskah ini ya Bapak, kami tahu kemenangan kami ada di tangan-Mu. Kemenangan kami berada di hadirat-Mu Bapak. So biar pada pagi hari ini Tuhan, di kebaktian Paskah kami ini ya Bapak, meskipun kami terhalang oleh tempat Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan syukur, menaikkan pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang begitu hebat. Hanya Engkau Tuhan yang layak bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice. Tremble at his voice. Nyanyikan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Kebaktian kita pada pagi hari ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, yuk mari kita tidak sia-siakan kebaktian hari ini. Kita benar-benar nikmati kebaktian hari ini sebagai kemenangan kita yang berasal dari Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Yuk kita nyanyi. No age to age He stands. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great
how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Come on, sing it with me. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing one more time. Name above all names, name above all names, you are worthy, and my heart will sing how great is our God. Come on, sing with me. How great is our God? How great is our God? So sing with me. How great is our God? And all will sing how great is our God. Sing it one more time. How great is our God? How great is our God? Oh, sing with me. How great is our God? And all will sing how great is our God. Katakan dengan penuh iman. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Thank you, Lord. Ketika kita memasuki Paskah ini, saya merefleksikan diri sebagai ini saatnya kita menerima keselamatan secara utuh, secara penuh, kemenangan secara penuh, secara utuh di waktu momen Paskah ini. Saya selalu bilang ke dalam diri saya waktu di hari Paskah ini adalah hari kemenangan saya, ini adalah hari di mana saya benar-benar bisa berdamai dengan diri saya. Kalau saya benar-benar diselamatkan di momen inilah, di Paskah inilah, saya mengatakan ke dalam diri saya demikian. Tapi waktu hari ke hari, tentu banyak battle yang sering kita alami. Banyak dari kita akan mengalami struggle, banyak dari kita akan mengalami yang namanya temptation, banyak yang mengalami godaan, mengalami cobaan, dan sometimes kita fokus ke battle-nya. Sometimes kita fokus ke perjuangannya. Sometimes kita fokus ke bagaimana kita kesusahan melawan temptation itu. Sometimes kita juga kesulitan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku sedang kesulitan. Tuhan, tolong aku sedang kesulitan. Bukankah waktu Paskah ini kita itu sudah diingatkan kalau kita itu sudah dimenangkan dari masalah apapun, dari problem apapun, dari temptation apapun, kita itu sudah dimenangkan. Tapi seringkali waktu kita jalan, memang kita seringkali jatuh. Dan Tuhan
mengingatkan kalau jangan fokus ke the battles, tapi fokus ke pertolongan Tuhan yang selalu hadir buat kita. Apalagi waktu di momen Paskah ini. Momen Paskah ini mengingatkan kita kalau hidup kita itu sudah ditebus. Dan sudah selayaknya kita bersikap sebagai seorang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang pemenang. Kita melawan battles itu dari posisi kemenangan kita, bukan dari posisi yang sama dengan problem itu. Mungkin kalian sedang mengalami hal yang berat dalam hidup kalian sekarang ini. Mungkin kalian sedang mengalami struggle, kalian mengalami temptation, kalian mengalami struggle dengan dosa kalian, bergumul setiap hari. Tuhan, aku berdosa, bergumul setiap hari. It's okay, itu manusiawi. Tapi jangan pernah lupakan kalau Tuhan hari ini, Tuhan itu sudah mati dan bangkit bagi kita, untuk kita, keselamatan kita. Jadi jangan pernah lawan, jangan pernah posisikan kita sendiri itu di tempat dimana kita itu powerless. No, kita ini powerful. Karena kemenangan kita itu sudah dijamin, sudah ditebus di kayu salib. So waktu hal ini masuk ke dalam diriku, lalu aku bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau seringkali aku jatuh, kalau seringkali aku jatuh ke temptation, seringkali aku jatuh ke dosa yang sama. Ampuni aku Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau sudah memenangkan pertarungan ini Tuhan. Aku percaya Tuhan ada kuasa-Mu ya Bapa, yang melepaskan aku dari jerat dosa ini Tuhan. So mari kita sama-sama yuk ambil waktu sejenak. Kita mau datang ke kaki Tuhan. Kita mau sama-sama minta pengampunan-Nya. Kita mau sama-sama minta hati yang baru. Kita mau minta hati yang berharap lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Kami datang lagi Tuhan dengan pergumulan yang mungkin sama ya Tuhan. Kami datang lagi Tuhan dengan problem yang mungkin sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami meremehkan ya Bapa kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali mungkin kami tidak percaya Tuhan, kalau dosa yang menjerat kami ini sudah Engkau lepaskan Tuhan. Dan seringkali kami masih bertindak Tuhan, memposisikan hati kami Tuhan sebagai tawanan dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini ya Bapa, lewat Paskah ini Tuhan, kami mau Tuhan, hati kami dibebaskan Tuhan. Kami adalah orang yang berkemenangan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau cover Tuhan. By the blood of your Christ. By the blood of Christ. Kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan. So Tuhan, berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan kami hati yang berharap lagi Tuhan. Berikan kami hati yang mengalirkan kehidupan Bapa. Karena kami sangat menginginkannya ya Bapa. Kami sungguh merindukan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh lepas Tuhan dari tawanan dosa Tuhan. Tuhan bertahtalah dalam hati kami Tuhan. Tuhan bertahtalah Tuhan dalam hati kami Tuhan. Biarlah power-Mu Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup dengan hati yang baru, sebagai orang yang baru Tuhan. Orang yang hidup, orang yang berkemenangan, orang yang mampu melihat kebaikan Tuhan. Orang yang mampu merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dan mau bersyukur Tuhan. Kami adalah pejuang-Mu yang sudah menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love.
I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Ini kerinduanku. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Sing how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope,
Draw me closer to you, Lord. And Spirit of life flowing into my heart as I worship you. As I worship you. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di Mazmur 40 ayat yang ke-17. Berita anugerah kita terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Sekali lagi kita mau katakan bareng-bareng yuk. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Yuk sambil kita mungkin kita bisa kasih selamat Paskah ke keluarga kita. Yuk kita mau sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Yuk. Boleh sambil bangkit berdiri di rumah. Kita bisa tepuk tangan bareng-bareng. Yuk. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Kasih tepuk tangan dong di rumah, nggak apa-apa, tepuk tangan aja di rumah ya kan. Harus sukacita meskipun jarak memisahkan kita
doesn't matter. Kita bisa sembah Dia dimanapun, kita bisa give praise ya, lebih heboh lagi. Yuk kita sama-sama kita menyanyikan, ku sorakan haleluya, karena Dia layak untuk mendapat sorakan kita. Yuk. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, amin, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Nyanyikan. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Paskah yang boleh kami rayakan bersama-sama dalam kehangatan suasana rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau boleh menyertai kami juga ketika kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan yang Tuhan berikan pada kami semua. Engkau boleh menyertai kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus ada bersama-sama dengan kami, agar kami tidak hanya membaca atau merayakan Paskah pada hari ini, tetapi kami juga dapat melakukan semangat Paskah ini dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpinlah kami ya Tuhan, kami akan menikmati tempat duduk kami yang nyaman, kami juga akan menikmati setiap firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini bisa terus mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Julius Caesar pernah memberikan sebuah ungkapan yang cukup populer tentang kemenangan. Vini vidi vici. Saya rasa teman-teman juga cukup familiar dengan ungkapan itu. Ungkapan vini vidi vici itu berarti saya datang, saya menang, dan saya menaklukkan atau mendapatkan. Hari ini teman-teman kita akan bersama-sama memahami tentang God is our victory sebagai tema dalam Paskah kita pada tahun ini. Saya yakin teman-teman, Paskah tahun ini akan menjadi sebuah Paskah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi satu hal yang juga mesti berbeda tahun ini adalah ketika semangat Paskah itu tentang kemenangan Yesus, itu juga harus hidup di dalam kehidupan teman-teman semua. Maka itu teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana caranya kita bisa menghidupi semangat Paskah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali nih teman-teman, kalau kita sudah melewati hari Paskah, maka yang terjadi adalah kita dengan mudah melupakan apa itu pesan Paskah. Begitu seterusnya setiap tahun sehingga akhirnya Paskah seringkali hanya menjadi sebuah perayaan untuk kita rayakan bersama. Tetapi Paskah belum hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mau lihat secara utuh, kita akan belajar hari ini bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi teladan kita ketika dia ada dalam sebuah masa pelayanan yang penuh dengan penderitaan. God is our victory sungguh-sungguh mengarahkan kita semua. Mari kita sama-sama melihat bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Dan juga kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ini yang sejak awal dikatakan bahwa hidup kita dituntun oleh Roh. Teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bahwa pada Matius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Teman-teman, untuk mengawali seluruh rangkaian pelayanan yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya,
maka peristiwa pembaptisan itu menjadi tanda bahwa Roh Allah sungguh-sungguh menyertai Yesus. Sampai pada titik ini kita menyadari bahwa Roh adalah tanda bahwa Tuhan menyertai seseorang. Maka itu teman-teman, ketika kita hidup dalam tuntunan Roh, kita sebetulnya adalah anak-anak Tuhan yang terus Dia sertai dalam kehidupannya. Dan juga tidak berhenti di situ teman-teman, bahwa Roh itu juga merupakan bukti bahwa ada seseorang yang menyerahkan dirinya secara penuh dan secara utuh. Maka itu kalau kita melihat kelanjutan proses pelayanan Yesus, saya lompat langsung ke Matius 26 ayat 39, yaitu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sampai titik ini teman-teman, kita mau lihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh mau hidup di dalam tuntunan Roh. Karena disitulah Ia hidup dalam penyertaan Allah Bapa, dan Dia juga menyerahkan dirinya dan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan itulah ajakan dari teladan Yesus. Kalau pada Paskah tahun ini kita mau meneladani Yesus, maka kita harus belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu bacaan kita, ketiga bagian dari bacaan kita akan saya uraikan menjadi 3 cara hidup dalam kemenangan seperti Yesus. Dan inilah yang akan menjadi bekal kita pada Paskah tahun ini. Kita akan belajar hidup dalam kemenangan seperti ketika Yesus melakukan kemenangan itu untuk kita semua. Matius pasal 28 ayat pertama yang kita baca bersama-sama tadi, setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Teman-teman yang terkasih, kita harus melihat berapa kali Maria Magdalena dan Maria yang lain itu juga datang untuk menghampiri Yesus. Dalam bacaan di Alkitab, beberapa kali Maria ini hadir dalam peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus. Dan bisa dikatakan teman-teman bahwa saat itu mereka sungguh-sungguh kehilangan Yesus. Sosok yang selama ini hidup dan ada di sebelah mereka, tapi sekarang tidak lagi menjadi hidup di sebelah mereka. Mereka begitu bersedih teman-teman, soal kematian. Saya yakin dalam perasaan duka setiap orang, maka segala sesuatu yang dirasakan bisa menjadi hampa. Segala sesuatu yang dirasakan, setiap berkat Tuhan yang begitu besar bisa saja menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita sedang dalam peristiwa dan hati yang sangat sedih saat itu. Dan inilah yang terjadi pada kedua perempuan ini. Mereka sungguh-sungguh rindu agar Yesus ada di sebelah mereka. Kerinduan mereka itu sungguh-sungguh menjadi nyata ketika mereka datang ke kubur itu. Satu hal yang perlu kita pelajari bersama teman-teman, sekalipun kedua perempuan ini sedang dalam kondisi yang sedih, mereka tetap datang kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ini, kalau ada masalah yang menjadi beban hidup kita, masalah yang membuat kita harus berpikir lebih dari 2 kali, masalah yang ada di tengah-tengah hidup kita bersama dengan keluarga, masalah yang ada di hidup kita dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam pelayanan, dan dalam hal apapun, seringkali membawa kita pada suasana sedih, kecewa, putus asa, bahkan tidak ada harapan. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua perempuan ini, mereka tetap datang kepada Tuhan. Teman-teman, ini bisa menjadi teguran untuk kita semua. Ketika kita mau memahami makna Paskah, maka kita lihat bahwa hal pertama yang dilakukan oleh kedua perempuan itu, sekalipun mereka sedang sedih, mereka datang pada Tuhan.
Maka itu teman-teman, dalam hidup ini teruslah datang kepada Tuhan sekalipun engkau saat ini sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Datanglah terus kepada Tuhan sekalipun kehidupan di sekitar kita mungkin sedang tidak mendukung perasaan kita untuk menjadi seorang yang merasakan sukacita. Sekalipun ada banyak masalah di tengah kehidupan kita, teruslah datang kepada Tuhan karena hanya Dialah yang memberi penghiburan. Teladan Yesus dalam hidup kita adalah ketika Yesus hadir sebagai sumber penghiburan. Teruslah datang kepadanya. Entah apa yang saat ini tengah engkau rasakan, terus datang kepada Yesus. Jangan pernah lupakan bahwa seluruh kehidupan kita, ketika kita mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, maka kita juga harus yakin bahwa Yesus adalah sumber penghiburan bagi kita semua. Dan itu yang juga ditunjukkan oleh malaikat Tuhan ketika Dia datang dan menghampiri kedua perempuan itu. Teman-teman yang terkasih, ada satu momen yang mengubah cara pandang banyak orang pada saat itu. Kubur atau kuburan adalah tempat yang biasanya dihindari oleh banyak orang. Bukan hanya pada saat itu, saya yakin juga pada saat ini. Jika memilih untuk bisa pergi berjalan-jalan, tentu kita akan memilih pergi ke tempat yang menyenangkan, ke pusat perbelanjaan, ke tempat hiburan, ke tempat bermain, dan jarang ada orang yang mau bersukacita ketika dia datang ke kuburan. Mengapa seperti itu teman-teman? Karena kuburan adalah simbol kematian. Kuburan menjadi simbol akhir dari segalanya. Kuburan menjadi tempat di mana semua orang bersedih dan semua orang berduka. Tetapi dalam bacaan kita melihat bersama-sama ada perubahan yang Tuhan juga berikan. Kubur tidak lagi menjadi sebuah tempat yang menyedihkan. Kubur tidak lagi menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kedukaan, tetapi berubah menjadi tempat yang penuh dengan kemenangan. Dan di saat itulah ketika kubur terbuka, itu menjadi tanda kemenangan untuk banyak orang. Yang tadinya datang ke kubur Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain, datang untuk menengok kubur itu. Dalam bahasa kita sehari-hari, mereka datang untuk nyekar. Kenapa mereka datang untuk nyekar? Karena mereka belum pulih dari rasa sedih mereka. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka datang, justru kabar sukacita yang mereka terima. Suasana yang sedih, suasana yang penuh dengan duka, berubah menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Dan disitulah kemenangan Tuhan berikan, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita semua. Dia menghadirkan kemenangan, karena Dia adalah sumber harapan. Di momen Paskah ini teman-teman, kita mau melihat bagaimana peristiwa kehidupan kita setiap hari mendorong kita untuk melihat dan merasakan kesedihan dalam banyak hal. Saya mau mencoba mengungkapkannya teman-teman. Mungkin saat ini ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan karena kondisi dunia saat ini tengah berubah. COVID-19, pandemik yang saat ini masih terjadi di tengah kehidupan kita, ternyata sungguh-sungguh mengubah banyak aspek di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang juga semakin yakin untuk mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Di saat yang sama banyak orang juga yang secara ekonomi harus berjuang dengan susah payah. Banyak orang yang memiliki usaha harus berpikir lebih dari 2 kali, lebih berpikir dari 3 kali untuk mempertahankan usaha mereka. Banyak dari kita yang juga sudah mulai merasakan bosan untuk selalu ada di rumah, atau juga bagi mereka yang tidak bisa ada hanya di rumah, mereka juga sudah mulai bosan kapan mereka bisa merasakan ada di rumah seperti orang-orang lain.
pada situasi ini teman-teman, kita mau melihat kalau Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita, Yesus sungguh-sungguh membawa kemenangan itu, maka dia akan menjadi sumber harapan. Sumber harapan akan pemulihan kehidupan kita. Sumber pengharapan untuk pemulihan kehidupan dunia. Sumber kesukaan karena dia datang membawa sukacita, mengubah semua hal yang sedih, mengubah semua hal yang membuat kita khawatir, menjadi hal-hal yang membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan ini. Ibaratnya seorang pelatih yang masuk ke sebuah tim yang sering kali merasakan kekalahan, Yesus hadir dalam hidup kita, dia mengubah kekalahan, semua hal yang kita rasakan menjadi kemenangan. Karena dia adalah sumber pengharapan. Dan disitulah hadir, ada kesukaan yang besar yang Tuhan mau tunjukkan untuk kita semua. Kesukaan itu menjadi sungguh-sungguh penuh, teman-teman. Semangat karena kita bisa melewati setiap persoalan yang berat. Saya mau mengajak teman-teman mengingat-ingat peristiwa dalam kehidupan teman-teman. Sekarang teman-teman sedang menyaksikan tayangan ini, saya beri waktu untuk coba pikirkan satu kejadian di dalam seluruh kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman merasa kejadian itu sangat menyulitkan teman-teman, tetapi teman-teman berhasil melewatinya dengan sukacita. Mungkin peristiwa itu adalah peristiwa ketika kita berhadapan dengan orang lain yang menyebalkan. Mungkin peristiwa itu juga adalah ketika kita ada di rumah dan kita merasa bahwa orang tua kita menekan kita dengan berbagai caranya mereka. Ketika kita juga ada di tengah-tengah gereja yang terus mengajak dan mendorong kita, ayo dong pelayanan, ayo dong pelayanan. Tanpa mereka tahu apa yang saat ini tengah kita rasakan. Tetapi teman-teman, ingatlah setiap kali kita melewatinya, maka disitulah bukti bahwa semangat itu muncul. Sekalipun persoalan berat dalam kehidupan kita, kita mau bertindak dengan penuh sukacita. Bayangkanlah Maria Magdalena dan Maria yang lain, kedua perempuan ini, mereka penuh dengan sukacita. Karena kabar gembira itu telah mereka terima. Mereka menerima kabar bahwa Yesus adalah sumber kemenangan mereka. Mereka segera, teman-teman, mereka cepat-cepat untuk memberitakan kabar itu kepada banyak orang. Mereka akan mulai dengan mengabarkannya kepada para murid Yesus. Mereka mau mengabarkannya dengan penuh sukacita. Dan ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka hati kita selalu merasakan sukacita. Sekalipun persoalan belum selesai di dalam kehidupan kita. Dan sukacita yang Tuhan berikan itu tentu menjadi semangat untuk kita melanjutkan kehidupan kita. Maka itu teman-teman, lakukanlah semua hal dalam sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Lakukanlah tindakan karena Yesus adalah sumber kebahagiaan. Dia menjawab kerinduan buat kita semua ketika tidak ada lagi harapan. Ketika kita merasa hidup kita rasanya ini bagian akhir dari segala perjuanganku, ini rasanya bagian akhir, dan ini rasanya saya betul-betul merasakan putus asa, tetapi ketika Paskah itu sungguh-sungguh hadir, lihat bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kedua perempuan itu. Dia mengatakan, salam bagimu, dan janganlah takut. Ketika kita ada dalam berbagai tekanan kehidupan kita, teman-teman, ketika kita sedang belajar untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, ketika kita sedang belajar bagaimana sih Yesus bisa menjalani kehidupannya, maka kita mau melihat bersama-sama bahwa Yesus sungguh-sungguh menjawab kerinduan banyak orang. Dia menjawab
dengan penuh harapan dan percaya kalau harapan itu akan selalu ada. Teman-teman, kunci kita beriman adalah percaya. Dan itulah yang menjadi hal spesial, yang khas dari setiap peristiwa kehadiran dan pelayanan Yesus di dunia. Dia selalu mengajak kita untuk percaya penuh bahwa Dia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita. Ada kerinduan dan ada perubahan dan ada kesukaan yang mau Ia hadirkan dalam hidup kita. Saat ini teman-teman, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk menyerahkan hidup kita penuh ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya dalam segala kondisi Tuhan pasti akan menyertai kita. Dalam segala kondisi, bahkan Dia yang menghampiri kita ketika kita sedang dalam keputusasaan. Dia yang selalu ada. Dan saat ini waktunya kita untuk memberikan tempat itu bagi Tuhan. Teman-teman, hari Paskah mungkin akan lewat begitu saja. Tetapi ketika kita menyiapkan hati kita supaya Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita, sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita setiap hari, entah apapun yang saat ini tengah kita rasakan, Dia akan selalu ada untuk kita. Dia akan menjadi sumber penghiburan ketika kita sedang merasa kecewa, ketika kita sedang merasa ada dalam titik terendah hidup kita. Dia akan menjadi sumber harapan ketika kita tidak lagi percaya bahwa akan ada pertolongan dalam hidup kita, tetapi Yesus yang akan selalu menolong hidup kita dan Dia akan menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Dari firman tadi saya boleh ambil satu hal yang mungkin seringkali kita lupakan, kalau kita harus seringkali kita lupa gitu ya untuk mengatakan Tuhan bertahtalah, masuklah ke dalam hatiku dan bertahtalah. Ada powernya, kita percaya ada powernya yang menguasai kita. Seringkali kita lupa akan hal itu. Padahal Tuhan sendiri, Dia hadir untuk membawa hope, untuk membawa pengharapan bagi kita, untuk membawa kemenangan bagi kita. So yuk kita sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu ini. Kita mau nyanyikan dari refnya aja. Kita mau benar-benar nyatakan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman kita. Kita mau bilang, kita mau klaim, kita mau percaya kalau Dia memang benar-benar ada dan hadir dalam hidup kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Nyanyikan sekali lagi dengan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan untuk bisa merasakan semangat Paskah itu ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh rindu untuk merasakan sukacita di tengah segala kondisi kehidupan kami saat ini yang mungkin semakin hari semakin tidak menentu. Kami percaya ya Tuhan ketika Engkau mengorbankan diri-Mu untuk mati dan juga bangkit membawa sukacita untuk kami semua. Sukacita itu terus dapat kami rasakan dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan selalu berkarya bagi kami semua. Di hari Paskah ini kami semakin menyadari bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh menjadi teladan kami sehingga kami kembali menjalani hidup kami dengan penuh harapan. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang penuh dengan kesedihan. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah kecewa. Tetapi kami selalu percaya bahwa ketika kami hidup juga dalam tuntunan-Mu, sukacita itu bisa terus kami rasakan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus menghidupi Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa, dengan sikap berdiri, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita dan bersama-sama mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan, kiranya di tengah semangat Paskah ini kami sungguh-sungguh bisa terus merasakan sukacita itu datang dari Tuhan. Ketika kami ada bersama-sama dengan keluarga kami, di sebelah kanan kiri kami, di satu rumah yang sama, kami boleh mengucapkan selamat Paskah dengan penuh sukacita. Juga bagi saudara-saudari kami yang ada di luar rumah, Engkau juga boleh melawat mereka supaya mereka juga bisa merayakan dan merasakan semangat Paskah itu hidup di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah kondisi dunia yang saat ini tengah berubah, Engkau boleh menyertai kami semua. Berikan kami kesabaran, ketabahan hati juga bagi mereka yang saat ini tengah betul-betul berhadapan dengan virus corona, mereka yang saat ini tengah berusaha sembuh dari penyakitnya, mereka yang saat ini tengah berhadapan sebagai tenaga medis, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, supaya pemulihan dalam kehidupan kami seluruh dunia ini juga terjadi atas kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kesibukan kami, aktivitas kami setiap hari, ketika kami saat ini harus belajar, berkuliah, atau bekerja dari rumah. Engkau boleh menyertai setiap pekerjaan kami, setiap langkah perkuliahan kami, sehingga kami bisa terus menyusun masa depan kami dengan baik. Kami tahu ya Tuhan, tantangan kami menjadi tidak mudah, tetapi kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, segala sesuatu bisa kami lewati, karena Engkau memberikan semangat sekalipun situasi saat ini tengah dalam kondisi yang sulit. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-11 dan 12. Yang berbunyi, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita nanti persembahannya bisa ditampilkan, infonya ada di depan layar kalian. Sambil kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau pujikan lagu ini sama-sama dengan penuh kesungguhan hati. Yuk. Badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu
badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku terpacu akan kasih-Mu yang dalam hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membawa menjadi bahagiaku mengenalmu. Yuk sama-sama kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau begitu baik bagi kami. Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami Tuhan. So ini Tuhan, apa yang kami punya Tuhan, kami ingin persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami punya ini Tuhan, boleh Engkau terima Tuhan, dan menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Tak berkati juga orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semangat Paskah harus terus ada ya. Gak boleh hilang. Karena itu sumber sukacitanya kita, itu sumber kemenangannya kita ada di berita Paskah ini. Jadi jangan sampai pernah lupakan berita Paskah itu. Undang dia selalu setiap hari untuk masuk ke dalam diri kita. Dan biarlah hati kita boleh bersukacita karena berita kemenangan itu. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga luka dungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Teman-teman, biarlah kita selalu semangat di tengah kita merayakan Paskah ini, dan kiranya Paskah dapat hidup dalam hidup kita setiap hari. Dan marilah kita sekarang memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur
Shalom Resyuters, terima kasih kalian telah mengikuti ibadah online Resyut hari ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan. Untuk menemani Resyuters yang lagi di rumah aja, Resyut mengadakan Praise and Worship by Request yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di live Instagram @resyut. Untuk teman-teman yang ingin bertumbuh bersama dan bergabung dalam cell group, kami mengundang kalian semua untuk bergabung menjadi anggota friend. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menghubungi Samuel di nomor 0878 5136 4037 atau melalui Instagram @resyut. Mulai bulan April 2020 sampai Maret 2021, kita akan belajar bersama tentang Spirit Led Life. Spirit Led Life akan membuat kita hidup sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus di tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan semakin berbuah dan buahnya dapat terlihat jelas dalam aktivitas kita setiap hari. Kebaktian Resyut tanggal 19 April 2020 dengan tema Janji Manismu akan dilayani oleh Pendeta Andreas Daud. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara online pukul 11.30 melalui live streaming dari YouTube channel GKI Resyut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.